Saudara yang kekasih, pada petang hari ini, dalam PA ini, saya mengajak saudara untuk memohon dukungan dan sokongan. Ya saudara, saya lebih cenderung memakai kata sokongan. Ya saudara, sokongan kita tahu bisa merupakan keuangan, bisa merupakan materi, ya sembako, bisa merupakan bahan bangunan, semen, ya, kemudian besi baja, kemudian batu atau pasir, itu sokongan. Saudara, jadi Roh Kudus bukan hanya mendukung. Mendukung itu lebih banyak mengenai soal spiritualnya, kerohaniannya, batiniahnya, kejiwaannya. Tapi kalau menyokong itu betul-betul realita. Aku kasih uang, aku kasih materi, kata Tuhan. Aku kasih kesembuhan, kata Tuhan. Itu sokongan. Saudara, kalau saya hanya meminta Roh Kudus mendukung saya, oh dia selalu mendukung. Tapi kalau kita minta Roh Kudus sokong aku miskin, aku membutuhkan. Kalau engkau tidak menyokong, berhenti ini proyek. Kalau engkau tidak menyokong, aku akan tetap sakit. Bahkan aku akan mati lebih cepat. Kalau engkau tidak menyokong aku, Roh Kudus, maka semua menjadi runyam dalam hidupku. Kalau engkau tidak menyokong dalam segala kelemahanku, maka hidupku adalah satu kehidupan yang sulit. Semakin banyak harinya di dalam tahun ini, semakin banyak kesulitan dan air mata. Itu sebab Allah Roh Kudus katakan, itu sebab ya Allah Roh Kudus, sokonglah hamba ini. Tanpa engkau, tanpa sokonganmu, hidup hamba akan sulit dan menderita. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mohon engkau menyokong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, ada sebuah ayat yang saya ingin kita membuka dalam Alkitab kita. Dari Roma pasal ke-8 ayat yang ke-26. 1, 2. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jelas dia tidak terucapkan karena dia hubungannya langsung dengan Allah Bapa. Saudara, kita nggak bisa nangkep dia punya frekuensi. Dia punya getaran dan gelombang suara. Dia langsung dengan Allah Bapa. Sementara aku nggak tahu mesti doa apa. Aduh Tuhan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak jalan buntu, terlalu banyak masalah dan kelemahan dalam hidupku. Saudara, ayat ini luar biasa. Ayat ini hebat untuk orang sehat, hebat untuk orang sakit. Ayat ini hebat untuk orang yang sedang masalah. Ayat ini hebat untuk orang yang sedang semuanya running well dan lancar. Ayat ini luar biasa. Pada prinsipnya Allah mengutus Roh Kudus. Katakan Roh Kudus sebagai roh penolong buat saya. Jadi kalau saudara membutuhkan pertolongan, nomor 1 minta Roh Kudus. Roh Kudus sokong hamba. Roh Kudus tolong hambamu. Karena aku tidak tahu bagaimana caranya. Saudara, semua orang punya kelemahan, punya ketidakmampuan. Tetapi kalau saudara disokong oleh Roh Kudus, maka saudara akan merasa aku tidak punya kelemahan. Karena semua yang lemah, Roh Kudus yang menyokong aku. Roh Kudus yang membantu. Roh Kudus yang mengerahkan potensi dan tenaga dan kuasa di dalam hidupku yang lemah ini. Katakan amin. Jadi ayat yang terkenal ini saudara kita sudah paham ya. Demikian juga Roh membantu kita. Katakan Roh Kudus membantu saya. Saudara, ini poinnya. Kita datang kepada Tuhan dapat bantuan. Saudara, di dalam dunia ini begitu banyak orang mau membantu. Ya, ada beberapa orang
Satu kali mereka adalah pendengar dan mereka adalah pemirsa daripada siaran Amazing Grace kita di You Channel. Saudara, dari Sumatera Selatan, dari daerah transmigrasi. Satu kali ada 4 orang pendeta dipanggil untuk mendapat bantuan untuk gerejanya. Ini dari pemerintah. Nah, senanglah mereka berangkat ke sana. Ya, mereka berangkat ke satu kota, saya tidak usah sebutkan, dan mereka mendapat sejumlah uang masing-masing untuk gerejanya, saudara. Dan ketika pulang malam gelap di perjalanan Trans Sumatera itu, saudara, itu biasa ada gerombolan perampok. Jadi 4 orang pendeta dan beberapa orang pengawalnya, saudara, itu dirampok, dipukul, dan sepeda motornya digondol semuanya 4-4-nya. Saudara. Dan mereka terlantar di pinggir jalan, kemudian baru datang bantuan-bantuan, tetapi sepeda motor mereka sudah hilang semuanya. Sudah dibawa oleh perampok-perampok tersebut. Saudara. Jadi apa yang diterima, itu bantuan hanya berapa juta, tapi harga sepeda motornya belasan juta. Saudara. Kita mendapat bantuan pada situasi yang kritis. Kalau orang membantu saudara, ataupun uang membantu saya, saudara, kita mesti tahu Tuhan itu pasti akan ada banyak buntutnya, ada banyak masalah. Tapi kalau engkau yang bekerja, maka apa yang saya terima, pasti saya akan terima utuh dan bahagia. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat dia. Saudara, dan kemudian salah seorang pendeta ini telepon saya minta didoakan. Dan dia mengatakan, ya sudah kami relakan itu semua. Dan kemudian beberapa waktu saya telepon lagi, Tuhan sudah kasih gantinya buat mereka. Amin. Saudara, ada sedikit air mata, sedikit luka, sedikit kekecewaan. Di dalam dunia demikian macam. Yang kita terima bisa lebih sedikit dari yang kita butuhkan. Dari yang keluar dari hidup kita. Lebih besar pasak daripada tiangnya. Tetapi kalau Roh Kudus membantu saudara, begitu mudah, begitu lancar. Kalau Tuhan memberi kepada saudara itu luar biasa. Mungkin melalui seseorang atau beberapa orang yang Tuhan utus untuk membantu saudara. Saudara, apa mungkin anak, ibu, atau bapak yang semula tidak mempunyai satu sifat care kepada orang tuanya, tiba-tiba Tuhan gerakkan hatinya. Tuhan membuat jalan untuk Roh Kudus yang membuat jalan supaya ada sokongan dari Allah pada ibu dan bapak yang sudah sepuh. Ini satu contoh. Kesehatan juga demikian. Kita merasa kita tidak bisa membeli vitamin ataupun makanan bergizi. Kita tidak bisa dioperasi dari penyakit kita karena kita tidak cukup uang. Minta Roh Kudus menyokong kita. Bagi dia tidak harus operasi. Bagi dia tidak harus obat. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Walau tanpa operasi, walau tanpa obat, bagi dia akan menyokong kepada saudara. Saudara, kata menyokong dari Roh Kudus itu nadanya, nuansanya ajaib, miraculous, wonderful. Saudara, tidak seperti kalau saya nyokong saudara, saudara nyokong saya. Saudara, Tuhan ingin supaya setiap pribadi kita, Tuhan ingin setiap kita menerima sokongan Roh Kudus. Amin. Luar biasa, nanti jalannya hebat. Saudara akan mengaguminya dan hidup saudara akan berarti sekali buat orang banyak. Tuhan memberkati kita. Para kekasih, saya ingin maju bersama dengan Anda pada bagian yang kedua ini. Tahapan menuju sokongan Roh Kudus. Sudah tentu tidak sembarang orang menjerit dalam doa disokong oleh Roh Kudus. Nah, ini dia, ada syaratnya. Katakan ada syaratnya. Apakah syaratnya? Yaitu menjadi anak Tuhan. Ya, menjadi anak Tuhan lebih dulu. Di dalam Roma pasal yang ke-8, para kekasih, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab
kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, tahapannya adalah satu, kita harus dipimpin oleh roh Allah. Kata dipimpin oleh roh Allah artinya saya nurut di belakangnya. Dia yang ada di depan saya, dia akan maju. Saudara, bukan saya yang menyalip dia dan dia harus nurut kepada saya. Asal apa yang saya minta, dia harus penuhkan. Asal apa saya butuh, dia harus kasih kepada saya. Itu saya ada di depan dia. Saya tidak di belakang dia. Dipimpin oleh roh Allah berarti saya dan Anda di belakangnya. Mau jadi anak Allah, mau menjadi anak-anak Tuhan yang akan disokong di belakangnya. Biar dia yang maju lebih dulu. Kadang-kadang tanpa kita minta, dia sudah menyokong kepada kita. Dia mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu tanpa saudara minta, tanpa saya minta. Itu sebab izinkan dia di depan saudara. Izinkan dia memimpin hidup saudara. Kalau dia diizinkan memimpin, maka kita dianggap anak Allah. Amin. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, kadang-kadang takut itu normal, itu manusiawi. Tetapi kalau takut lagi, ini abnormal. Kamu bukan anak Allah kalau macam begini. Saudara, kadang-kadang kita mengalami khawatir dan takut. Kita menjadi deg-degan, kita menjadi agak sedikit grogi. Aduh, saya tidak megang uangnya. Atau, aduh, keadaan kok begini macam dalam persoalan hukumnya. Aduh, tiba-tiba terjadi kecelakaan atau musibah dalam keluarga. Saudara merasa begitu grogi sekali. Itu normal, karena saudara manusia. Saudara bukan malaikat. Tetapi kalau itu takut lagi, itu saudara yang tidak boleh. Pada satu ketika engkau mengalami takut dan khawatir, itu normal, itu manusiawi. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita orang, aku perlu angkat tangan. Aku perlu memohon sokongan dari Roh Kudus. Aku membutuhkan sokongan dari Roh Kudus. Amin. Jadi saudara mesti tahu. Itu sebab kenapa saya dan Anda tidak boleh diperbudak. Kata diperbudak itu ya kita dipekerjakan. Kita ditindas. Suruh takut lagi. Suruh takut lagi. Suruh takut lagi. Diperbudaklah kita orang. Saya katakan takut dan khawatir sekali dua kali normal. Tapi kalau Anda diperbudak untuk takut lagi, khawatir lagi, nangis lagi, jerit lagi, maka engkau sudah tidak normal. Engkau diperbudak karena engkau mempunyai roh ketakutan. Itu bukan maksud Tuhan. Sebab Anda dan saya harus tahu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, khawatir lagi, nangis lagi, ngamuk lagi, nekat lagi, berani mati lagi. Itu budak. Sebab ayat 15 ini perlu kita mengerti. Oh, aku harus meninggalkan perbudakan. Satu, aku harus dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8:14. Dua, Roma 8:15. Aku tidak boleh diperbudak lagi supaya aku tidak menjadi takut lagi. Aku tidak menjadi ngamuk lagi. Aku tidak menjadi senewan lagi. Aku tidak menjadi berani mati lagi. Aku harus buang itu semuanya. Aku harus mengalami kelepasan dari perbudakan. Karena aku anak laki-laki Allah dan anak perempuan Allah. Amin. Saudara jelas. Dan ini penting sekali. Inilah tahapan menuju orang-orang yang bakal disokong oleh Roh Kudus. Sehingga kita dengan mudah, kita dengan mempunyai legalitas resmi, berhak kita bilang dalam doa, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa.
Kenapa? Karena kita sudah, kata lagi itu sudah tidak ada. Kata budak itu sudah tidak ada lagi. Kalau selama saya mengatakan, saya anak Tuhan, saya anakmu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Semua menyanyi. Oh Tuhan, akulah anakmu. Tiap hari, tiap saat, ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Tuhan bilang bukan, kamu cuma nyanyi tok aja. Ternyata kamu bukan anakku. Karena kamu masih diperbudak. Dan kamu masih takut lagi. Anakku gak mungkin. Anakku masa anakku diperbudak. Yang benar aja. Anakku itu lepas, orang merdeka. Tidak ada kata takut lagi, khawatir lagi, nekat lagi, berani mati lagi. Anakku tidak macam demikian. Makanya ayat-ayat ini tidak terjadi sama kita orang. Tuhan begitu jauh dari saya. Sampai saya putus asa. Jengkel, mangkel saya. Mundur saya dari Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak tahu tahapannya. Saya tidak mau dipimpin Roh Kudus. 1. 2. Saya masih ada sifat perbudakan. Dan saya masih takut lagi. Maka kata ya Aba ya Bapa itu tidak ada khasiat dalam telinga Allah. Coba kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus dan saudara tidak diperbudak lagi dan tidak takut lagi, maka saudara ketika engkau berkata dalam doamu, ya Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus hamba mohon. Bapa berkata, aku dengar, aku beri. Tunggu sebentar. Aku punya kairos, aku punya tempo, aku punya waktu tertentu buat kau anakku. Dia jawab. Dan kita menaruh harap kepada dia. Tapi kalau saya tidak mau dipimpin ayat 14. Dan saya masih diperbudak ayat 15. Dan saya masih takut-takut lagi. Saudara, maka saya tidak bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Ini kata begitu sakti. Tapi kesaktiannya terdapat pada orang-orang yang benar-benar anaknya dan bukan diperbudak. Amin. Itu sebab Anda dan saya sore hari ini kita mau menyadari, Tuhan, begitu seringkali saya cuma memaksa Engkau menjawab. Memaksa Engkau memberi. Tapi saya tidak tahu bahwa saya budak daripada iblis. Saya masih diikat oleh roh ketakutan. Kata-kata ya Aba ya Bapa tidak ada khasiat sama sekali. Kalau saudara pulang sebentar, saudara angkat tangan dan berdoa di rumah. Menaruh semua keuangan yang kurang. Menaruh apa kata hasil laboratorium, hasil scanning, hasil pemeriksaan. Engkau taruh di ujung kaki Tuhan dan engkau berkata, Bapa, hamba takut. Tapi hamba tidak mau takut terus-terusan. Hamba serahkan nih, ini hasil dalam tanganmu. Tolong, bikin beres semuanya. Saya dan saudara dengan hati yang rendah, dengan iman aku tidak lagi diperbudak oleh iblis. Aku adalah anak yang baik dari Bapa yang di sorga. Dan aku adalah orang yang tidak takut lagi. Maka doaku ini, apa yang aku paparkan di hadapan hadiratnya. Semua detail dan rinci, semua yang aku kekurangan dan tidak mampu. Maka aku percaya Bapa akan menjawab aku. Saudara yang kekasih, akhir zaman itu luar biasa. Kita semakin berjalan dan kita semakin hidup dalam dunia yang makin tua. Saudara pernah membaca berapa berat bola dunia kita? Berapa berat? Saya menghafalkannya. 417,89 juta megaton. Saya juga heran, kayak apa ya nimbangnya? Tapi para ahli menimbangnya dengan sampel. Kemudian dikalikan volume, ketemulah beratnya.
Dan para ahli mengatakan sebenarnya kiamat itu sedang berlangsung. Saat ini sedang berlangsung kiamat itu. Sehingga ketika dunia ini nanti tidak kuat lagi menanggungnya, ambrol. Saudara. Dan ini merupakan sesuatu hal yang saya dan saudara harus ketahui. Kapan itu terjadi? Oh masih lama, saya masih punya harapan hidup 50 tahun lagi, 30 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Itu kan lagu keroncong. Saudara, Tuhan tahu bahwa saya dan saudara harus segera mengakhiri hidup di dalam dunia. Sebelum itu semuanya terjadi, saudara, engkau dan saya akan diangkat masuk dalam kemuliaannya lebih dahulu. Saudara, sudah puluhan tahun ya para sopir tahu. Kalau dia nyopir mobil lama kuno, hati-hati kalau melewati rel kereta api. Betul? Ya. Karena kalau melewati rel kereta api dia punya dinamo, ya, dia mempunyai kapasitor pada dinamonya itu lemah. Maka ketika dia melewati itu mesin dan itu dinamo listrik melewati arus listrik negatif yang ada pada rel kereta api itu begitu kuat, maka terjadi satu keadaan yang membuat itu mesin dinamo mandek dan macet. Saudara, apa yang terjadi? Tabrakan, ditabrak oleh kereta api. Karena persis dia melewati rel, dia berhenti. Saudara, kenapa? Karena terkena radiasi daripada ion negatif daripada rel ini. Sehingga dia punya dinamo, dia punya listrik, dan kemudian dia punya pengapian yang membakar bensin, itu mandek. Sudah, kalau orang tidak cepat melompat keluar, maka dia akan kena korban. Makanya saya anjurkan, kalau melewati rel, dibuka jendela, ngelihat kanan, lihat kiri. Ya, sudah dekat apa tidak. Apalagi kalau naik mobil yang sudah lama, itu berbahaya sekali. Ini tanda apa? Ini semua gara-gara gaya medan magnet yang ada di kutub utara, itu adalah magnet selatan. Dan yang ada di kutub selatan itu adalah gaya magnet utara. Itu sudah melemah. Jadi saya punya bola dunia, Anda punya bola dunia ini, saudara, kutub-kutubnya magnetiknya sudah lemah. Itu sebab begitu banyak terjadi kecelakaan. Sekarang kita beralih dari perjalanan moda transportasi darat ke udara. Sama. Kita tidak pernah melihat berseliwerannya pesawat di atas. Nggak kelihatan karena puluhan ribu meter di atas. Saudara, itu puluhan kilometer, rata-rata 30 kilometer di atas, mana bisa mata kita ngelihat. Tetapi itu berseliweran begitu banyak itu pesawat-pesawat udara. Karena tadi gara-gara gaya magnetiknya, medan magnetiknya berkurang dari dunia kita ini, maka apa yang terjadi? Black hole. Black hole ini adalah satu khayalan dari para saintis, dari para ahli kosmologi dan ahli aerospace yang mengatakan bahwa di alam semesta ini ada lubang yang hitam mempunyai daya sedot yang luar biasa. Daya sedotnya hebat sekali. Sehingga semua mesin jet sekuat apapun di dunia yang sedang terbang, kalau sampai kena radiasinya, kesedot itu pesawat. Nah, kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak kecelakaan pesawat. Ya, apa sebab? Karena itu tadi, dunia kita ini sudah tua. Sehingga apa saja di dalam dunia ini, kejadian-kejadian yang aneh banyak terjadi. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan kuasa iblis. Saudara, ada disebutkan di internet bahwa ya ini karena gaya mistik yang ada di Selat Karimata. Ya, sehingga ini pesawat AirAsia jatuh dan tenggelam. Saudara, saya percaya
Itu bukan omong kosong loh. Daya mistik itu saya percaya. Bahwa memang ada pekerjaan kuasa gelapan di seluruh antero samudera di dunia ini. Saudara, belum lagi black hole, gaya, dan sirkulasi kekuatan dari daya magnet yang sudah melemah. Masih ada iblis, pekerjaan kuasa gelapan di banyak wilayah di seluruh dunia. Saudara, sehingga kejadian yang aneh, pesawat hilang tidak diketemukan, kemarin ditemukan. Ada yang banyak yang tidak ditemukan di dunia ini. Saudara, engkau harus percaya itu pekerjaan iblis. Ya. Kemudian kita meninggalkan darat, kita meninggalkan udara, kita masuk ke laut. Wah, mungkin kita pikir paling aman. Siapa bilang? Itu semua gara-gara juga karena daya yang semestinya ada di dalam dunia ini makin melemah. Sehingga di tempat-tempat tertentu mempunyai daya sedot air itu luar biasa. Membuat karam dan tenggelam semua kapal di situ. Kalau di Indonesia yang paling sering adalah pelayaran antara Surabaya, Makassar. Itu di perairan Masa Lembu. Nah, itu selalu banyak kejadian. Saudara, ini gara-gara dunia sudah tua, sudah renta. Tidak bisa mempertahankan penduduknya untuk ada pada forum yang bagus, yang aman dan safe. Itu sebab kalau saudara mengerti akan hal ini, tahun 2015 engkau mengharap apa sih? Engkau hanya bisa berharap kalau Roh Kudus membantu aku dalam segala kelemahanku. Maka aku benar-benar akan jaya, aku benar-benar akan safe dan selamat. Amin. Kalau aku tidak dibantu dan tidak disokong oleh Roh Kudus, dunia makin renta, dunia makin tua, saudara, makin tidak bersahabat dengan penduduknya. Itu sebab Anda dan saya kita harus memegang janji Tuhan. Bahwa di dalam naungan sayap-Mu, aku akan aman. Saudara, dari pembacaan Roma 8 ayat 14 dan 15 tadi, buatlah pernyataan bahwa satu, Anda adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya menyatakan diri saya setelah membaca ayat ini, bahwa mulai petang hari ini, saya adalah seorang anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah, pimpinlah saya seumur hidup saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Pernyataan yang kedua pada ayat yang ke-15. Dan dengan demikian Anda adalah putra putri kerajaan Allah yang punya warisan ilahi. Amin. Oh saudara, yang kedua ini menyenangkan sekali. Ketika saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Oh Tuhan, tolong. Hamba ini adalah putramu. Kalau saudara perempuan, hamba ini adalah putrimu Tuhan. Dari kerajaan yang luar biasa. Tolong bantu hamba. Kalau kita benar nomor satu, saudara, bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nomor dua, ini adalah satu hasil. Dengan demikian saya boleh berseru memohon kepada Bapa, dan Bapa pasti menyokong saya. Amin. Saudara, engkau akan hidup happy. Engkau lepas dari kemerungsung, ketakutan dan khawatir. Sebab anak-anak Tuhan katakan, mulai malam ini saya bertekad tidak meninggalkan Roh Kudus, namun selalu menyatu dengan Dia demi kejayaan saya, kenyamanan hidup dan keamanan hidup. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya.